Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa dalam acara Open House SDIBS Lipo Cikarang tahun ajaran 2020-2021. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, Direktur Admission dan Operasional Pendidikan IAIC dan IIBS, Bapak Dr. Ahmad Mulyadi Kosim MAG. Yang terhormat, Wakil Direktur Admission, Miss Ratna Chania SS MPD. Yang terhormat, Prinsipal SDIBS, Mr. Rahmat Hidayat SPDI. Yang terhormat, Prinsipal SMP IIBS, Miss Arya Mardiah MAG. Yang terhormat Prinsipal SMA IIBS, Miss Siti Gemala MSI. Yang terhormat Prinsipal Asrama IIBS, Mr. Dedi Nugraha MA. Yang terhormat Bapak dan Ibu orang tua murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang sudah bergabung dalam acara Open House SDIBS Lipo Cikarang tahun ajaran 2020-2021. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara ini dengan membacakan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Zakia Cinta Fatimatu Zahra. Kepada saudari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basar. Yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin. Wa a'tadna lahum azabas sa'ir.
walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Zakia Cinta Fatimahuz Zahra. Semoga menjadi berkah bagi yang membacakan dan yang mendengarkan. Amin. Selanjutnya, mari bersama-sama kita dengarkan Himars IIEC dalam video berikut ini. Selamat mendengarkan. Sekolahku, IISS asramaku, IIHS sekolahku, IIHS asramaku, IIBS sekolahku, IIBS asramaku. Lama engkau ku tunggu, lama engkau ku rindu. Engkaulah pelita hidupku, diiringi doa tulus kedua ayah ibu. Akhirnya kita bertemu jua. Di sini aku ditempa, di sini aku dipandu. Dengan budi luhur Bapak Ibu guru, bahasa dan sastra kunci ilmu bagiku, Islamic Studies menjaga buku, academic excellence, cakrawala
Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Prinsipal SDI IBS. Kepada Mr. Rahmat Hidayat SPDI, kami persilahkan. Thank you, Bilqis, for the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan amanah yang sangat besar kepada kita semuanya untuk membesarkan dan mendidik anak-anak kita tercinta. Dengan harapannya nanti anak-anak kita menjadi anak-anak yang indah dipandang mata, anak-anak yang nantinya menyejukkan jiwa kita, serta anak-anak yang nanti tumbuh menjadi muslim yang tangguh, yang siap menjadi imam bagi kaum muslimin. Salawat dan salam semoga terlimpah atas baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut keluarga beliau, para sahabat, tabi'in dan tabi'in yang selalu berkorban, membantu perjuangan beliau, dan selalu mencintai beliau yang cintanya melebihi diri mereka sendiri. Dan semoga keselamatan dan kesejahteraan itu pula tercurah kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan muliakan Direktur Operasional Pendidikan dan Admission IIC dan IIBS, Bapak Dr. Ahmad Mulyadi Qasim MAG, dan Wakil Direktur Admission IIC dan IIBS, Ms. Ratna Chania, SSMPD. Yang saya hormati dan muliakan pendongeng Islami, yaitu Ustadz Muhammad Abdul Latif, yang terkenal dengan panggilan Ka'mal. Yang saya hormati para prinsipal SMP, ISS dan SMP IBS, SMA, prinsipal SMA, IHS dan IBS, serta prinsipal asrama. Yang saya banggakan para dewan guru, tim admission, serta anak-anak pengisi acara open house SD IBS 2001. Para alumni mulai dari angkatan 1, 2, 3, dan 4. Terutama yang hadir memenuhi undangan pada hari ini, yaitu Kak Ratu, Kak Akso, Kak Daril, Tania, dan Nikesha. Sudah hadir semuanya nih? Kak Ratu hadir, Kak Akso? Udah, Pak. Alhamdulillah. Kak Daril, Tania? Iya, Pak. Aduh, alhamdulillah. Thank you ya for coming ya. Iya, Pak. Oke, good. Senang sekali ya mendengar kalian nih suaranya. Yang saya hormati para tamu undangan dari TK maupun SD yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Namun tentu saja tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang terhormat dan saya banggakan orang tua SD dan siswa SD IBS yang hebat dan luar biasa. Selalu bangga untuk kalian semuanya. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Bapak dan Ibu serta anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu sekali kita ketahui bersama bahwa IBS adalah sekolah yang memiliki visi dan misi yang jelas. Pendidikan yang terukur dan terstruktur. IBS adalah sekolah yang memiliki konsep pendidikan yang terarah. IBS adalah sekolah yang memiliki program-program unggulan dan sekolah yang berbeda. Sekolah yang berbeda dengan sekolah lainnya karena sekolah ini memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri. Sekolah ini juga Bapak dan Ibu
memiliki kurikulum lokal yang nantinya akan membekali anak-anak didik kita agar siap menjalankan fungsinya sebagai khalifah fil ard yang rahmatan lil alamin. Manusia yang bermanfaat dan tepat guna bagi bangsanya sendiri dan siap mewarnai dunia internasional. Kurikulum khas yang dimaksud adalah yang kita biasa sebut dengan 5 pilar, yaitu pilar language, Islamic studies, academic excellence, interpersonal skill, dan overseas program. Bapak dan Ibu, dari itu semua, kalaulah boleh, saya membingkainya dengan 2 kata utama, yaitu IBS, sekolah yang memiliki konsep pendidikan yang holistik dan meaningful. Holistik dalam arti menyeluruh, karena sekolah ini membekali anak didiknya nanti menjadi generasi yang unggul, generasi yang jaya di dunia, dan tentu saja generasi yang akan bahagia dan selamat di akhirat nanti, insya Allah. Meaningful dalam arti apa yang diajarkan di sekolah ini memiliki dasar yang kuat, memiliki dasar hakiki, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta berakar pada budaya bangsa kita yang tercinta ini, bangsa Indonesia, yaitu berakar pada budaya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bapak dan Ibu serta anak-anak yang kami banggakan, SD IBS adalah sekolah yang tepat memenuhi harapan para orang tua, di mana anak-anak di sekolah ini bisa memulai masa depan mereka, di mana anak-anak di sekolah ini bisa insya Allah meraih impian mereka. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, akhirnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak, Ibu, serta para undangan dan anak-anak semuanya. Semoga pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi dan memperkuat perjuangan kita dalam mendidik generasi muslim yang bermartabat, generasi muslim yang kelak menjadi rahmat bagi seluruh alam. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dan tidak berkenan dalam acara Open House ini, acara Open House SD IBS ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak, Ibu, para undangan, serta anak-anak yang kami banggakan. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pemutaran kegiatan SD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan mau menyetorkan tugas hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 18. Rukun iman. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi. Artinya, keimanan itu ialah percaya, beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitab sucinya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan percaya bahwa takdir baik dan buruk adalah darinya. Hadis riwayat Muslim. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Cinta from grade 3. Today I will read a poem about two little kittens. Two little kittens one stormy night started to quarrel and then to fight. The
farmer was angry. He chased them away. But the night was dark, and they had nowhere to stay. They stayed by the door and were cold and hungry. They wait for the farmer to get right and sleepy. Then the kittens went in as quiet as mice, all wet with snow and as cold as ice. Those two little kittens that stormy night stayed by the fire and didn't quarrel or fight. Acara selanjutnya tausiah melalui dongeng yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Abdul Latif. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang Waalaikumsalam dimuliakan. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini Kak Mal senang karena diberikan kesempatan untuk bersilaturahim walaupun melalui Zoom. Ya, enaknya sih kalau ketemu Kak Mal mah live ya. Di off air bukan di on air, tapi mudah-mudahan ini juga bisa menambah wawasan kita semua dan dapat hikmah dari apa yang akan Kak Mal sampaikan. Kak Mal ditemani oleh teman Kak Mal yang ganteng, namanya Ahmad. Nah, baik, Assalamualaikum Ahmad. Salam. Iya, Ahmad seneng nggak? Senang. Seneng. Hari ini Kak Ahmad mau ngapain nih? Dengar dongeng. Denger dongeng. Katanya kisah, kan Kak Mal mau ceritanya tentang Nabi dan Rasul. Iya. Kisah dongeng, Ahmad seneng. Senang. Iya, mudah-mudahan nanti Kak Mal sampaikan, Ahmad bisa dapat manfaatnya ya. Amin. Teman-teman di rumah juga insya Allah akan dapat manfaatnya dari kisah yang akan Kak Mal sampaikan. Sebelumnya Ahmad boleh istirahat dulu, boleh? Ya Kak. Terima kasih. Wah. Aduh. Udah. Teman-teman, dadah dulu dong, dadah. Dadah. Iya. Ahmad istirahat dulu, nanti kita jumpa lagi di akhir cerita ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, siapa di antara kita yang tidak ingin sukses? Pasti semuanya ingin sukses, bukan? Ya, termasuk Kak Mal juga ingin sukses. Teman-teman di sekolah juga ingin sukses. Karena teman-teman sekolah, itulah karena teman-teman ingin sukses. Kalau nggak sekolah, teman-teman tidak akan pernah sukses. Karena di sekolah lah kita akan dapat ilmu, dan orang yang punya ilmu insya Allah akan jadi orang sukses. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita akan belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah adalah manusia yang sempurna, manusia yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, menerima wahyu, kemudian disampaikan kepada kita. Perjuangan Rasulullah sangat berat. Jauh sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, teman-teman, ada seorang raja yang bernama Abrahah di negeri Yaman. Pagi itu Abrahah sedang mengumpulkan pasukan. Pagi semuanya, pagi. Kalian sudah tahu kenapa aku mengumpulkannya di sini? Siap Tuhan, siap Tuhan. Mereka sangat takut dengan Abrahah. Abrahah pagi itu teman-teman mengumpulkan pasukan, tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah yang ada di kota Makkah. Wahai saudaraku sekalian, kenapa bangunan Ka'bah yang kita bangun saat ini tidak didatangi oleh orang-orang banyak? Karena masih ada bangunan di kota Makkah yang lebih mereka cintai dan pilih untuk dikunjungi. Oleh sebab itu, aku mengundang kalian dan untuk berangkat ke kota Makkah untuk menghancurkan Ka'bah yang ada di kota Makkah, agar kita semuanya bisa kota kita dikunjungi oleh orang-orang banyak. Kalian paham? Ya Tuhan, paham Tuhan. Mereka berkumpul teman-teman. Setelah Abrahah menyiapkan pasukannya, trompet perang dibunyikan. Pasukan yang paling depan dikendarai atau dipimpin oleh Abrahah dengan kendaraan gajah yang sangat besar. Wah, gajah. Ada lagi pasukan kuda. Ada lagi pasukan unta.
Pasukannya sangat banyak. Belum lagi pejalan kaki, belum lagi pasukan yang lain yang siap dengan pedang, tombak, dan juga panahnya. Pasukan pedang siap. Mereka berbanjar dari kota Yaman menuju kota Makkah. Tujuannya adalah untuk menghancurkan Ka'bah, teman-teman. Di perjalanan setiap tempat yang terlewati oleh Abraha sangat ketakutan. Anak-anak berlari. Gajah, gajah, gajah! Berlari. Mereka bersembunyi. Orang tua juga ketakutan karena jarang sekali ada gajah sampai masuk ke kota. Apalagi gajah yang ditunggangi oleh Abraha sangat besar. Teman-teman, singkat cerita Abraha dan pasukannya sudah memasuki kota Makkah. Sebelum sampai ke tempat tujuan utama yaitu untuk menghancurkan Ka'bah, gajah yang mereka tunggangi, gajah yang mereka kendarai, tiba-tiba terduduk. Dia nggak mau jalan. Sekalipun Abraha memukulnya dengan keras, gajah itu tidak mau. Nggak mau jalan. Jalan gajah, jalan. Nggak mau. Dia nggak mau jalan. Tapi anehnya lagi teman-teman, kalau gajah itu diarahkan ke jalan pulang atau ke jalan yang bukan menuju Ka'bah, gajah itu berdiri dan mau jalan. Abraha bingung. Akhirnya seluruh pasukan tidak bisa berjalan karena Abraha tidak bisa jalan, mereka berkumpul. Di saat sedang panik, teman-teman, dari kejauhan ada seperti awan hitam yang datang, semakin lama semakin dekat. Sebagian pasukan ribut. Awan Tuhan, awan Tuhan, awan Tuhan, awan Tuhan. Mana. Oh, mereka juga ingin melihat awan itu. Tapi ternyata bukan awan hitam, tapi semakin lama semakin dekat segerombolan burung yang diutus oleh Allah. Burung. Teman-teman pasti tahu adalah burung yang disebut dengan burung ababil. Kita baca bareng-bareng yuk surahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlilin wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Teman-teman, pasukan Abraha yang katanya gagah itu, yang katanya hebat itu, tiba-tiba diserang oleh rombongan burung yang membawa batu yang sangat panas. Dalam riwayat, burung itu membawa 3 batu, setiap burung 3. 2 di kakinya dan 1 di mulutnya atau di paruhnya. Maka setiap batu yang dilemparkan dan mengenai orang, maka orang itu terbakar. Orang itu meleleh seperti halnya daun dimakan ulat. Daun dimakan ulat pasti habis kan teman-teman? Begitu juga orang yang kena batu. Pasukan Abraha kocar-kacir, tapi nggak bisa melarikan diri. Kenapa? Karena burung yang membawa batu itu sangat banyak dan mereka pun hancur. Sebagian riwayat mengatakan teman-teman Abraha sempat kabur melarikan diri, tapi begitu sampai ke tempat tujuannya tiba-tiba persendiannya copot, tulang-tulangnya copot-copot, tangannya, kakinya, dan Abraha juga mati mengenaskan. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi Ka'bah yang jaga adalah Allah. Siapa yang ingin menghancurkan Ka'bah pasti Allah akan hancurkan terlebih dahulu. Teman-teman, peristiwa ini disebut dengan peristiwa tahun gajah. Dan menjelang beberapa bulan setelah kejadian itu, pada hari Senin 12 Rabiul Awal, Rasulullah Muhammad SAW, manusia mulia, dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Aminah. Teman-teman udah hafal lagunya? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya.
Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri tercinta, Fatimah anak. Ya, hafal semua ya. Eh, Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah. Ayahnya Abdullah sudah meninggal dunia. Bayangkan teman-teman, di saat Rasulullah lahir, ayahnya sudah tidak ada. Pasti sedih. Teman-teman sekarang lahir ada ayah, ada ibu, ada umi, ada abi, ada bunda, ada ayah. Pasti senang. Tapi Rasulullah SAW begitu dilahirkan dari rahim ibundanya Aminah, ayahnya Abdullah sudah meninggal dunia lebih dulu. Teman-teman yang berbahagia, tradisi bangsa Arab waktu itu, anak-anak kecil senantiasa disusun kepada orang lain, terutama dari kaum Bani Sa'ad yang bahasa Arabnya masih fasih. Kemudian lingkungannya masih bersih karena daerah pegunungan. Dikisahkan teman-teman, ada rombongan dari kaum Bani Sa'ad datang ke kota Makkah untuk mencari anak-anak yang bisa disusui. Dan mereka pasti milih keluarga yang kaya raya, keluarga yang uangnya kira-kira banyak untuk menjadi upah buat mereka. Di dalam rombongan itu ada seorang yang bernama Halimah. Halimah ini jalannya agak terbelakang karena untanya sudah tua, kemudian kurus. Bawa keledai juga kurus, jadi jalannya pelan. Sementara yang lain itu sudah duluan sampai ke kota Makkah. Teman-teman, semua orang ditawarkan tentang bayi Rasulullah SAW agar disusui oleh mereka. Tapi saat bertanya bahwa Rasulullah SAW itu tidak ada ayahnya, apa yang terjadi teman-teman? Mereka tidak mau karena dianggap pasti gak ada bayarannya, orang miskin dan segala macam. Teman-teman, termasuk Halimah Asadiyah pun waktu itu beliau menolak karena anak yatim dan gak ada uangnya. Sampai akhirnya menjelang pulang, Halimah tidak dapat bayi karena bayinya sudah dibawa oleh orang-orang Arab yang oleh orang-orang Bani Sa'ad yang lain. Barulah teman-teman Halimah datang menemui Abdul Muthalib kakek Rasulullah SAW. Apa yang terjadi mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala teman-teman, begitu Halimah menggendong Rasulullah SAW, maka tubuh Halimah yang asalnya capek tiba-tiba jadi sehat. Bahkan mohon maaf, air susunya yang Halimah sudah mau mengering, ibunda Halimah sudah mau mengering, tiba-tiba jadi banyak. Untanya yang tadi datang kurus, yang tadi datang lemah, tiba-tiba untanya sehat teman-teman. Bahkan dia berdiri tegap dan jalannya lebih kencang. Halimah merasa senang karena sudah mendapatkan bayi yang sangat istimewa. Bayi yang luar biasa. Yang menjadikan Halimah juga terpesona. Kenapa? Karena begitu Rasulullah menyusui, Allahu Akbar, Halimah menjadi bahagia dan senang. Teman-teman, Rasulullah SAW akhirnya dibawa oleh Halimah dan suaminya menuju tempat kaum Bani Sa'ad. Ada yang hebat lagi teman-teman. Karena teman-teman yang dari Bani Sa'ad yang duluan pulang, tiba-tiba bisa disalib atau bisa didahului oleh unta atau keledainya Halimah. Padahal tadi keledainya kurus, untanya juga kurus. Tapi izin Allah Subhanahu wa taala, maka untanya bisa jalan cepat, untanya bisa sehat. Orang-orang bingung. Apakah itu Halimah? Itu Halimah. Itu Halimah. Benar. Jadi semuanya kaget teman-teman. Karena Halimah untanya bisa lebih sehat, lebih kuat. Sampai mereka akhirnya sampai ke tempat kaum Bani Sa'ad lebih dulu. Halimah bisa sampai duluan ke rumahnya dibandingkan dengan orang-orang yang lain yang masih dalam perjalanan. Beruntung sekali Halimah. Apa yang mengakibatkan dia bisa seperti itu? Mungkin saja Halimah membawa bayi itu. Aku menyesal kenapa kita nggak ngambil bayi itu ya. Iya, aku juga. Semua orang menyesal karena tidak membawa bayi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, Halimah tinggal di rumahnya, kemudian beliau juga punya
kambing atau domba-domba yang sangat banyak. Sebelum kehadiran Rasulullah Muhammad SAW, teman-teman, kambing-kambingnya kurus, unta-untanya kurus, rumput-rumputnya mengering. Tapi setelah Rasulullah tinggal bersama mereka, apa yang terjadi teman-teman? Rumput-rumputnya subur, hijau, kambing-kambingnya makan banyak, unta-untanya jadi gemuk-gemuk, sehat-sehat. Sampai-sampai tetangga yang mereka ngembala pun supaya kambingnya gabung dengan kambingnya Halimah dan bisa ikut bareng-bareng. Masya Allah, teman-teman, itulah mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala, mukjizat Rasulullah SAW yang Allah berikan kepada Rasulullah, sehingga ketika beliau berada di situ, maka orang-orang yang berada di sekitarnya menjadi berkah. Allahu Akbar. Teman-teman, Halimah Asadiyah tinggal sampai usia 5 tahun bersama Halimah Asadiyah. Kemudian beliau pun pulang kepada ibundanya, dan di saat usia 6 tahun ibundanya kangen ingin ziarah ke makam ayahnya Abdullah. Di mana makamnya? Makamnya berada di Madinah. Maka ibunda Rasulullah SAW Aminah minta izin kepada kakeknya untuk berangkat ke Madinah. Kakeknya juga menemani teman-teman. Kemudian mereka pun pergi naik unta berangkat menuju kota Madinah. Sahabat Rasulullah sangat senang sekali karena dipertemukan dengan saudara-saudaranya yang berada di kota Madinah. Mereka tinggal tidak lama, mungkin sekitar sebulan atau 2 bulan di sana, teman-teman. Kemudian Aminah pun izin kepada keluarganya untuk pulang kembali ke kota Makkah. Tapi saat sampai di daerah Abwa, masih daerah Madinah, teman-teman, ibunda Rasulullah Muhammad SAW sakit, demam tinggi, sampai kakeknya Rasulullah khawatir terjadi apa-apa. Betul saja teman-teman, tidak lama dari demam itu ibunda Rasulullah SAW Aminah meninggal dunia. Bayangkan teman-teman, di usia 6 tahun ibunda meninggal dunia. Ayah sudah lebih dulu meninggal dunia, betapa sedihnya. Mungkin Allah enggak menguji kita seperti itu karena mungkin kita tidak akan kuat, teman-teman. Tapi Rasulullah SAW dari mulai 6 tahun Allah uji yang sangat luar biasa, ujian yang sangat berat. Ibunda enggak ada, ayah enggak ada. Mungkin kita akan nangis, teman-teman. Ayah enggak ada, ibu enggak ada. Mungkin kita nangis. Rasulullah secara manusiawi, teman-teman, pasti menangis juga. Tapi kakeknya Abdul Muthalib yang luar biasa memberikan harapan, memberikan rasa nyaman kepada Rasulullah SAW, dan akhirnya Rasulullah ikut pulang bersama kakeknya ke Makkah dan dibesarkan bersama kakeknya, teman-teman. Abdul Muthalib adalah orang terhormat di kota Makkah, sehingga Rasulullah senang tinggal bersamanya, dan Abdul Muthalib pun senang karena cucunya Rasulullah SAW tinggal bersamanya. Abdul Muthalib mendidiknya sangat luar biasa. Ini mungkin juga sering terjadi, jarang terjadi kepada orang tua. Contohnya apa? Di saat Rasulullah SAW duduk di tempat duduknya Abdul Muthalib, orang-orang marah karena dianggap disucikan dan dianggap hanya boleh duduk Abdul Muthalib saja. Tapi kakek Rasulullah SAW begitu melihat Rasulullah duduk di tempatnya, maka beliau tersenyum dan melarang paman-paman Rasulullah untuk tidak memarahinya. Bayangkan teman-teman. Dan ini adalah ayah bunda. Ini metode terbaik juga buat kita bagaimana mendidik anak. Jadi bukan harus dengan emosi, tapi bagaimana memberikan kesempatan, memberikan penjelasan. Boleh ada keterangannya apa, tidak boleh ada keterangannya apa. Itu yang lebih baik. Kadang-kala kita anak-anak melakukan sesuatu langsung dimarahi. Padahal mungkin aja anak-anak belum tahu, misalkan manjat pohon rambutan, manjat pohon durian, kita langsung marah. Turun gitu ya ayah bunda ya. Padahal coba nak, hati-hati nak, khawatir ibunda jatuh, coba turun pelan-pelan sayang. Akhirnya anak-anak akan lebih bahagia. Mungkin metode ini yang dipakai oleh Abdul Muthalib sehingga Rasulullah SAW tidak dimarahi saat duduk di tempatnya Abdul Muthalib. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah belajar banyak kepada kakeknya. Tapi sayang, di usia Rasulullah 8 tahun, kakeknya juga meninggal dunia. Bayangkan teman-teman, di saat Rasulullah usia 8 tahun,
kakeknya juga sudah meninggal dunia. Rasul sedih, sangat sedih sekali. Rasulullah SAW akhirnya tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Pamannya ini sangat sayang kepada Rasulullah. Seperti halnya kakeknya juga sayang kepada beliau. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sayang sekali paman Rasulullah Abu Thalib ini adalah orang yang paling miskin di antara paman-paman yang lain. Walaupun memang keberaniannya, akhlaknya sangat luar biasa. Persis mewarisi karakter kakek Rasulullah SAW. Abu Thalib yang mendidik Rasulullah SAW. Teman-teman, suatu hari Rasulullah mau makan. Tiba-tiba pas masuk ke dapur nggak ada makanan. Ya Allah, kalau kita kebayang teman-teman ya, coba teman-teman ke dapur mau makan, terus pas dibuka bale-balenya, pas dibuka tempat penyimpanan makanannya nggak ada makanan. Apa yang terjadi? Mungkin kita marah. Bunda, mana makanannya Bunda? Mana makanannya? Mungkin kita nangis. Tapi Rasulullah tidak, teman-teman. Rasulullah SAW pergi ke tempat di mana orang-orang mengembala domba. Rasulullah ikut bersama-sama mengembala domba di sana. Sebagian riwayat mengatakan teman-teman Rasulullah dapat uang, upah. Ada yang bilang juga dapat segenggam kurma. Dan apa yang terjadi teman-teman, kurma itu dan uang yang diberikan oleh orang yang punya kambing kepada Rasulullah SAW, uangnya bukan dipakai oleh Rasulullah sendiri. Makanannya bukan dimakan oleh Rasulullah sendiri, tapi dibawa kepada pamannya yang akhirnya bisa dimakan oleh saudara-saudaranya yang lain. Allahu Akbar. Betapa Rasulullah mulia di usia 8 tahun, teman-teman. Rasulullah SAW di usia 12 tahun sudah mulai belajar berdagang. Sampai kesempatan yang sangat baik dibawa oleh pamannya. Rasulullah SAW dibawa oleh pamannya berdagang ke Syria, ke daerah Syam, teman-teman. Syam itu adalah Syria, Palestina, Yordania. Rasulullah SAW bayangkan naik unta bersama kabilah-kabilah ini pergi ke Syam. Nah, di saat di perjalanan, beliau ketemu dengan seorang pendeta, dan pendeta itu tahu tentang ciri-ciri kerasulan Rasulullah SAW. Apa tandanya? Salah satunya adalah ketika Rasulullah berjalan, teman-teman, di atas Rasulullah ada awan yang mengikuti. Wah, subhanallah ya. Jadi Rasulullah tidak merasakan panas karena awan selalu menaungi. Bayangkan kalau Allah memberikan kesempatan kepada kita seperti itu ya. Ketika kita jalan, teman-teman, awan di atas. Wah, tapi mungkin kita akan sombong. Teman-teman, nih lihat ini, aku punya awan di atas. Hahaha. Mungkin kita sombong. Tapi Rasulullah tidak, teman-teman. Rasulullah tidak pernah sombong. Rasulullah tidak pernah angkuh dengan apa yang dimilikinya. Sekalipun mukjizatnya sangat luar biasa. Tapi Rasulullah senantiasa memperlihatkan akhlak yang baik. Makanya teman-teman ingat, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlaknya Rasulullah yang sangat luar biasa. Teman-teman bagaimana sopan santun kepada orang tua, bagaimana teman-teman sayang kepada sahabat, bagaimana teman-teman sayang kepada guru. Yakinlah teman-teman, kalau teman-teman mampu berakhlak seperti Rasulullah SAW, insya Allah teman-teman akan jadi orang sukses. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW waktu itu kembali lagi pulang ke Mekah. Tapi Rasulullah tidak berhenti. Rasulullah belajar naik kuda. Rasulullah belajar memanah. Rasulullah belajar main pedang. Makanya badan Rasulullah sehat, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, teman-teman suka main panah enggak? Suka main kuda enggak? Teman-teman, Kak Mal bangun pesantren namanya Darul Zamzam. Di sana ada berkuda, ada memanah. Karena insya Allah, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa olahraga bagi kita itu adalah berkuda, memanah, dan juga berenang. Insya Allah teman-teman pasti semuanya sudah suka berkuda, suka memanah, dan berenang. Karena kalau badan kita sehat, kuat, insya Allah kita bisa mengusir musuh-musuh Islam. Insya Allah kita bisa mengusir setan-setan laknatullah. Tapi kalau lemah, mau sholat ogah, mau ngaji ogah, bagaimana kita bisa mengembangkan Islam dengan baik? Bagaimana kita bisa mempertahankan diri dari godaan setan laknatullah? Kita harus sehat. Rasulullah SAW, teman-teman, main pedangnya keren. Bahkan di suatu saat ketika Rasulullah masih muda, ada orang yang ngajak gulat, satu gerakan saja mereka sudah terpelanting. Berarti Rasulullah hebat, berarti Rasulullah gagah.
Makanya teman-teman, yuk kita sama-sama jaga diri kita, olahraga yang baik, makan yang bergizi. Ingat, Rasulullah makan kalau sudah terasa lapar. Dan Rasulullah akan berhenti makan sebelum kenyang. Kalau kita gimana? Belum lapar, bakso masuk, mie ayam masuk, apalagi bubur masuk, ada rendang masuk juga. Belum berhenti, ya. Tapi Rasulullah sebelum kenyang berhenti dan saat lapar baru makan. Rasulullah makannya tidak banyak, sedikit saja. Makanya bedanya kita dengan Rasulullah gimana? Kalau Rasulullah makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Apa? Sedikit-sedikit makan. Kalau Rasulullah makannya sedikit, ya. Kita bisa belajar dari Rasulullah, teman-teman, supaya badannya sehat, badannya kuat. Dan teman-teman biasakan puasa Senin Kamis. Itu juga salah satu resep bagaimana Rasulullah SAW sehat dan kuat. Kalau teman-teman mampu puasa Daud alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam. Jadi sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Itu akan lebih keren lagi. Teman-teman yang berbahagia, Rasulullah SAW di usia 17 tahun sudah mulai berdagang. Dan di usia 20 tahun Rasulullah sudah menjadi pedagang yang hebat. Menginjak usia 25 tahun Rasulullah sudah jadi orang kaya, teman-teman. Dan saat menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, teman-teman, Rasulullah menikah maharnya 20 ekor unta ditambah 12,5 ons emas. Betapa Rasulullah kaya di usia 25 tahun. Bayangkan, teman-teman. Ketika Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah, Khadijah juga orangnya kaya. Akhirnya kekayaan Rasulullah dan kekayaan Khadijah semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Kesuksesannya semakin luar biasa. Sampai menjelang usia 40 tahun, Rasulullah sedih. Kenapa sedih? Karena orang-orang jahiliyah waktu itu, teman-teman, ibadahnya bukan Allah yang disembah. Tapi yang dia sembah pohon-pohon, patung-patung, api. Bahkan mereka punya Tuhannya 3, Lata, Uzza, Manat. Padahal Tuhan kita satu. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu satu. Jadi Tuhan kita hanya satu, teman-teman. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat Rasulullah SAW menginjak usia 40 tahun, beliau sedang berada di Gua Hiro, sedang memikirkan bagaimana umatnya waktu itu, sedang memikirkan bagaimana masyarakat waktu itu, perempuan dijadikan budak, orang miskin dijadikan budak, kemudian yang disembah adalah patung, batu, api, matahari, dan segala macam. Rasul sedih. Maka teman-teman di saat sedang duduk berhalwat, atau Rasul sedang menyendiri di dalam gua, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Iqra. Suruh baca. Rasul nggak bawa Quran, Rasul nggak bawa tulisan. Kira-kira bisa baca nggak? Enggak. Apa kata Rasulullah? Ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Apa yang harus saya baca? Akhirnya sama malaikat dekat, teman-teman. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Rasulullah ketakutan. Waktu itu Rasulullah langsung hafal, teman-teman. Keren nggak? Coba teman-teman kalau sekali langsung hafal. Ajib deh. Insya Allah ya. Rasulullah SAW langsung hafal, balik ke rumah. Kemudian beliau menggigil ketakutan karena baru pertama kali didatangi oleh malaikat Jibril dan diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Teman-teman akhirnya sama istrinya, sama Khadijah, diselimuti badannya sampai terasa hangat. Masya Allah. Ketika Rasulullah SAW sudah mendapatkan wahyu, maka Rasulullah sudah mendapatkan amanah menjadi Rasul Allah dan berarti harus berdakwah mengembangkan Islam. Teman-teman yang berbahagia, maka Rasulullah SAW akhirnya menyampaikan agama Allah ini kepada orang-orang Makkah, kepada kerabatnya, tapi tidak sedikit, termasuk pamannya Abu Lahab menentang Rasulullah. Pamannya malah minta perang dengan Rasulullah SAW. Pamannya malah mau membunuh Rasulullah SAW. Banyak tantangan yang dihadapi Rasulullah. Teman-teman, kekayaan Khadijah, kekayaan Rasulullah SAW digunakan untuk berdakwah di jalan Allah. Allahu Akbar.
Coba teman-teman kalau jadi orang kaya, bantu orang miskin, bantu anak yatim, bangun masjid, pahalanya besar loh teman-teman. Kalau kita membantu anak yatim, Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati kahatain." Aku bersama anak yatim, pengurus anak yatim di dalam surga kahatain, seperti dua jari ini. Dan kalau kita bangun masjid, Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Ya Rabbuna ya Allah. Mudah-mudahan kita, orang tua kita bisa belajar dari Rasulullah SAW. Sekalipun Rasulullah sudah sukses, tapi kesuksesan itu teman-teman Rasul korbankan untuk umatnya. Sampai meninggal pun Rasul masih menyebut ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Betapa Rasulullah sayang kepada kita. Sahabat yang dimuliakan Allah, di momen singkat ini, marilah kita memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Apalagi ini di bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dimuliakan Allah, demikian kisah dari Kak Mal, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dari Rasulullah SAW. Salah satunya adalah kesabaran yang sangat luar biasa. Rasulullah diuji dari mulai kecil sampai Rasulullah udah jadi Nabi dan Rasul pun ujiannya sangat banyak. Ketika Rasulullah SAW dipilih menjadi Nabi dan Rasul Allah, ternyata ujiannya juga berat. Pamannya sendiri malah ngajak perang. Bahkan Rasulullah harus terusir dari kota Makkah dan pergi hijrah ke Madinah. Alhamdulillah izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sukses mengembangkan Islam di masa 23 tahun Islam sampai ke negeri yang kita cintai, Indonesia ini. Mudah-mudahan sahabat yang berada di rumah, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan Kak Mal panggil lagi teman Kak Mal nih, Ahmad. Assalamualaikum Ahmad. Salam. Ahmad senang nggak? Senang. Senang. Jadi Ahmad barusan sudah dengerin apa sayang? Kisah Rasul. Kisah Rasul siapa sayang? Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah adalah nabi yang kita ketahui, yang wajib kita ketahui dari 25 nabi dan rasul. Jadi Nabi Muhammad nabi keberapa? 25. Masya Allah, pintar sekali ya teman-teman ya. Ahmad, tadi Rasulullah SAW saat lahir itu disebut dengan peristiwa tahun gajah. Kenapa sih disebut peristiwa tahun gajah? Karena ada gajah. Ada gajah. Maksudnya ada gajah gimana? Pasukan gajah. Oh, pasukan gajah. Siapa pemimpinnya waktu itu? Abraha. Abraha mau ngapain tuh naik gajah? Mau ngancurin Ka'bah. Oh, mau ngancurin Ka'bah. Terus? Nggak jadi. Nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Diserang burung. Diserang burung. Ada burung? Ababil. Bawa apa tuh? Bawa batu. Bawa batu-batu yang sangat panas. Akhirnya dilemparin sampai tubuh-tubuh orang itu meleleh dan hancur seperti daun yang dimakan ulat. Masya Allah, Ahmad pinter banget sih Ahmad. Kemudian Rasulullah SAW lahir, ayahnya tidak ada. Kenapa ayahnya nggak ada? Udah meninggal. Udah meninggal di saat Rasulullah masih dalam kandungan. Rasulullah masih dalam kandungan. Kemudian Rasulullah SAW tinggal bersama ibundanya dan dipindah disusui oleh siapa tuh namanya? Halimah. Halimah apa? Asadiyah. Kenapa dibilang Halimah Asadiyah? Karena kaum Bani Sa'ad. Karena kaum Bani Sa'ad. Ada hal yang luar biasa waktu itu, Tuman. Ketika Halimah datang dalam perut kosong, untanya juga kurus, tiba-tiba begitu mendapatkan Rasulullah SAW, dia menjadi sehat. Iya. Orang-orang iri nggak waktu itu? Iri. Kenapa iri? Karena nggak bawa Rasulullah. Karena nggak bawa Rasulullah. Padahal waktu itu Rasulullah ditawarkan nggak kepada mereka? Ditawarkan. Tapi mereka nggak mau. Kenapa? Dibilang Rasul miskin. Oh, makanya teman-teman, kalau menolong orang jangan dipilih-pilih dulu ya. Kalau kita berbagi, sodakoh bagi aja. Jangan dilihat, enggak dia mah kaya, nggak usah dikasih. Jangan sayang. Kalau berbagi itu mau dengan kaya, mau dengan orang miskin boleh ya. Tapi kalau kita punya harta dan kita melihat ada orang lemah, jangan dicaci maki juga, jangan dihina. Kita kasih mereka bantuan agar mereka senang ya. Seperti Rasulullah juga suka melakukan hal yang sama kepada anak yatim di zaman itu. Nah, terus Mad? Ya. Ya, Rasulullah SAW kemudian belajar berdagang di usia berapa tahun tuh? 12 tahun. 12 tahun. Walaupun akhirnya di usia 17 tahun baru mandiri. Iya. Usia 25 tahun udah jadi orang kaya. Bukti kekayaannya apa tuh? Waktu nikah, maharnya 20 ekor unta. 20 ekor unta ditambah
Mm-mm. 12,5 on emas. 12,5 on emas, teman-teman. Jadi Rasulullah saat menikah maharnya 20 ekor unta ditambah 12,5 on emas. Berarti kaya enggak? Kaya. Dan waktu itu Khadijah kaya enggak? Kaya banget. Kaya banget. Akhirnya Rasulullah dan Khadijah menjadi orang kaya di kota Makkah. Tapi saat Rasulullah menerima wahyu Allah dan harus menyebarkan Islam, hartanya tambah banyak enggak? Enggak, Kenapa? karena dikasih. Karena dikasih kepada siapa? Orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan. Jadi teman-teman, orang kafir yang masuk Islam biasanya diusir dari rumahnya. Setelah diusir dari rumahnya, maka mereka tidak akan bawa apapun. Dan Rasulullah lah yang mencukupi kebutuhan makannya. Allah Rabbuna, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Rasulullah SAW di surganya nanti. Amin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW sukses. Betul, Mat? Iya, Rasulullah di usia sampai berapa tahun tuh dakwahnya? 23 tahun. 23 tahun. Akhirnya Islam sampai ke Indonesia. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Ahmad ya. Ahmad pinter luar biasa. Ahmad terima kasih sayang. Udah sayang. Udah. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, mudah-mudahan uraian singkat ini bermanfaat buat kita semua ya. Mudah-mudahan kita bisa meladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Kak Mal kembalikan lagi ke pembawa acara. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muhammad Abdul Latif atas tausiah yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya storytelling yang akan disampaikan oleh Ananda Alia Nurul Amin. Kepada saudari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Alia. Today I want to storytelling about Snow White. Once upon a time, there lived a little girl named Snow White. She lived with her auntie and uncle because her parents were dead. One day, she heard her uncle and auntie talking about leaving Snow White in the castle because they both want to go to America and they didn't have no money to take Snow White. Snow White did not want her uncle and auntie to do this, so she decided it will be best if she ran away. The next morning, she ran away from home and her auntie and uncle were having breakfast. She ran away into the woods. She was very tired and hungry. Then she saw this little cottage. She knew, but no one answered. So she went inside and fell asleep. Meanwhile, the 7 dwarfs were coming home from work. They went inside. There they found Snow White sleeping. Then Snow White woke up. She saw the dwarf. The dwarf said, "What is your name?" Snow White said, "My name is Snow White." The dwarf said, "If you wish, you might live with us." Snow White said, "Oh, could I? Thank you." Then Snow White told the dwarf the whole story, and Snow White and the 7 dwarfs lived happily ever after. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alia Nurul Amin atas penampilannya. Teman-teman, mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Direktur Operasional Pendidikan dan Admission IAIC IIBS, Bapak Dr. Ahmad Mulyadi Kosim MAG, dan Wakil Direktur Admission IAIC IIBS, Miss Ratna Chania SS MPD. Yang saya hormati para prinsipal SD, SMP, SMA, IAIC, dan IIBS, serta prinsipal asrama. Yang saya hormati para dewan guru dan tim admission, serta anak-anak siswa SD IIBS yang Miss Tiara banggakan. Hari ini Miss Tiara akan memandu talk show bersama kakak-kakak alumni.
Pertama, Miss Tiara mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran kakak-kakak alumni atas kesediaannya untuk ikut serta dalam talk show hari ini. Nah, anak-anak, mari sama-sama kita kenalan dulu ya ke kakak-kakak. Yang pertama ada Kak Zihan Ratu Azahra, alumni angkatan pertama SD IBS. Assalamualaikum Kak Ratu. Waalaikumsalam, Miss. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Yang kedua ada Kak Aksa Putra Setiadi, alumni angkatan kedua SD IBS. Assalamualaikum Kak Aksa. Salam, Miss. Gimana, sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Kak Alfarako Deril Wijijatmiko, alumni angkatan ketiga SD IBS. Assalamualaikum Kak Deril. Waalaikumsalam, Miss. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat, Miss. Alhamdulillah sehat ya. Kak Deril kurang kelihatan nih wajah gantengnya. Oke, selanjutnya ada Kak Rania Salsabila Azahra, alumni angkatan keempat SD IBS. Assalamualaikum Kak Rania. Salam, Miss. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, Miss. Alhamdulillah. Dan selanjutnya ada Kak Nikisha Fadantia Azarini, alumni angkatan keempat SD IBS. Assalamualaikum Kak Kisha. Waalaikumsalam, Miss. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, Miss. Alhamdulillah semua sehat ya. Hari ini Miss Tiara mau ngobrol-ngobrol santai aja nih sama kakak-kakak alumni. Yang pertama Miss Tiara mau ngobrol sama Kak Ratu deh. Kak Ratu ini alumni angkatan pertama SDI IBS ya. Jadi SDI IBS itu perdana mewisuda itu angkatannya Kak Ratu. Ya, coba Miss Tiara mau tanya dulu ke Kak Ratu. Kak Ratu berarti sekarang kelas berapa ya, Kak? Udah kelas 10 SMA, Miss. Kelas 10, Masya Allah, udah besar, udah gadis ya. Nah, Kak Ratu masih inget kan dulu masa-masa belajar di SDI IBS? Iya, Miss. Masih ya. Dulu waktu belajar di SDI IBS tuh, apa sih Kak pelajaran yang paling Kak Ratu minati? Aku sih suka bahasa Inggris sama favoritnya tuh art and craft. Oh, kenapa tuh? Kok suka bahasa Inggris? Karena seru aja gitu, Miss. Seru ya belajar bahasa Inggris ya. Nah, Kak Ratu selama belajar di SDI IBS, apa sih pengalaman yang paling berkesan? Pengalaman yang paling berkesan itu waktu wisuda kelas 6 SD. Aku tuh dapat piala dan sertifikat penghargaan terpilih menjadi siswa berprestasi mendasarkan 5 pilar kurikulum SD IBS atas panggung, diberi penghargaan oleh owner IBS Profesor Emil Abbas. Aja Miss kesannya. Wah, alhamdulillah hebat ya, keren. Dapat penghargaan siswa berprestasi ya? Iya, Miss. Di kala itu ya waktu Kak Ratu lulus dari SD dapat penghargaan sebagai siswa berprestasi dan diberikan langsung oleh Bapak Emil Abbas ya, owner of IIEC and IIBS. Wah, bangga ya Kak ya? Alhamdulillah. Oke. Terima kasih Kak Ratu. Nah, coba sekarang Miss mau ke Kak Aksa. Kak Aksa ini alumni angkatan kedua SD IBS. Yang Miss Tiara ingat ini Kak Aksa ini adalah salah satu siswa yang aktif baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Alhamdulillah ya. Sampai sekarang masih aktif Kak? Iya, Miss. Ya, Kak Aksa. Miss mau ngobrol ke Kak Aksa nih. Dulu waktu angkatan Kak Aksa nih ada berapa orang sih Kak? Angkatan saya tuh dari awalnya kan kelas 1 15 orang, terus ada 2 orang pindah jadi 13 orang dong. Oh, lumayan ya, ada banyak ya. Masih inget semua nggak tuh Kak? Teman-temannya? Masih lah ya, karena lumayan lama sama-sama belajarnya ya, 6 tahun gitu. Nah, Miss mau tanya nih ke Kak Aksa. Dulu waktu
waktu sekolah di SDI IBS itu kan kita bukan hanya kegiatan belajarnya di kelas aja ya, banyak kegiatan di luar selain belajar di kelas nih. Nah, kegiatan apa sih yang menurut Kak Aksa itu jadi unforgettable moment gitu loh Kak, selama Kak Aksa belajar di SDI IBS? Kegiatan yang unforgettable moment itu pas kita field trip ke Kemana Kak? ke Taman Mini. Oh, ke Taman Mini. Kenapa tuh? Ada momen Soalnya apa di tuh? sana kan kita juga seru-seruan Hmm. main bareng rame-rame, Miss. Wah, sampai sekarang masih diingat berarti ya? Pasti. Nah, waktu pergi field trip itu Kaksa masih inget nggak kelas berapa? Kelas lupa, Miss. Lupa ya, karena selama bersekolah di SDI IBS juga ada 6 tahun itu sudah berkali-kali field trip pastinya ya, jadi lupa kelas berapa ya. Oke, nggak apa-apa Kak. Nah, satu lagi nih pertanyaan buat Kak Aksa. Dulu waktu belajar di SDI IBS itu siapa sih Kak guru yang paling berkesan atau yang paling Kakak favoritin? Guru yang semua guru favorit saya sih, Miss, soalnya gurunya juga enak, asik. Jadi saya nyaman. Alhamdulillah, semua guru itu favorit buat Kak Aksa ya? Iya, Miss. Nggak ada tuh ya guru yang killer? Enggak. Nggak ada ya, semua guru SDI IBS insya Allah nice semua. Ya oke, terima kasih Kak Aksa. Iya, Miss. Nah, Miss Tiara mau lanjut ke Kak Dery. Kak Derio ini alumni angkatan ketiga SDI IBS ya Kak ya. Iya, Nah, Miss. sekarang Kak Deril ini melanjutkan sekolahnya di SMP IBS. Kak Deril sekarang kelas berapa Kak? Kelas 2 SMP, Miss. Kelas 2, berarti kelas 8 ya? Ya, betul, Miss. Kelas 8. Oke, Kak Deril. Ya, Miss. Nah, apa sih kebiasaan baik atau hal-hal positif yang dulu diajarkan sama Miss dan Mister di SDI IBS, terus sekarang terbawa sampai Kak Deril nih ada di SMP? Sholat duha, Miss. Satu, sholat duha. Yang kedua, selalu memberikan salam kepada guru dan kakak kelas, Miss. Masya Allah. Jadi itu ya hal-hal positif dan kebiasaan baik yang dulu diajarkan oleh Miss dan Mister di SDI IBS, yaitu sholat duha dan selalu memberikan salam kepada Miss dan Mister. Bukan hanya Miss dan Mister saja ya, tapi juga kepada kakak kelas, adik kelas, atau warga sekolah lain yang ada di sekolah. Ya, wah sekarang berarti masih seperti itu ya Kak Deril ya? Masih diterapkan ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, lanjut nih Kak Deril. Kak Deril itu kan dari SDI IBS melanjutkan ke SMP IBS. Apa sih hal apa yang membuat Kak Deril dan mama papa Kak Deril ini yakin sekolah di SD sampai sekarang melanjutkan ke SMP IBS? Karena hubungan kita dengan guru sangat dekat. Kadang saya merasa sebagai teman, sahabat, dan sebagai orang tua tanpa mengurangi rasa hormat sebagai seorang pendidik, Miss. Masya Allah. Aduh, Mister Haru loh, Kak. Luar biasa ya. Jadi Kak Deril dan orang tuanya itu yakin ya. Kenapa sih harus sekolah di SD IBS terus sampai melanjutkan ke SMP IBS itu? Karena hubungan antara anak, guru, dan orang tua tuh seperti itu ya, seperti sahabat, dan tapi tanpa mengurangi rasa hormat masing-masing peranan tersebut ya. Wah, luar biasa Kak Deril. Terima kasih Kak, jawabannya bikin terharu deh. Selanjutnya Miss mau ngobrol sama Kak Rania. Bisa di-unmute Kak. Ya. Nah, Kak Rania ini adalah alumni angkatan keempat SDI IBS. Nah, Kak Rania ini
Miss share informasikan nih ke teman-teman semua, ke adik-adik semua calon siswa SDI IBS. Karania ini adalah salah satu siswa berprestasi di SDI IBS dulu. Jadi banyak sekali kejuaraan yang diraih oleh Kak Rania semasa sekolah di SDI IBS. Wah, luar biasa ya. Kita tepuk tangan dulu dong buat Kak Rania dong. Yeay. Nah, saat ini Karania juga melanjutkan sekolahnya di SMP IBS dengan program 2 tahun. Program 2 tahun ya, Kak ya? Nah, berarti sekarang kelas berapa, Kak? Kelas 8, Miss. Kelas 8. Wah, berarti sama Kak Deril ya, kelas 8. Nah, Miss mau tanya nih ke Karania. Dulu kan Karania itu kan sering ya dipercaya oleh sekolah untuk ikut lomba-lomba. Gimana sih perasaannya? Iya, Miss. Pastinya aku merasa bangga karena udah dipercaya untuk mengikuti lomba-lomba dan wakil sekolah. Dan aku pasti juga bersyukur banget karena amanah-amanah yang diberikan kepada aku pada saat aku bersekolah di SDI IBS dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan prestasi yang tentunya membanggakan bagi diri aku, keluarga aku, dan tentunya bagi sekolah. Dan aku juga ingin berterima kasih kepada Miss dan Mister karena telah banyak membimbing dan memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang pastinya sangat bermanfaat bagi aku hingga kini dan nanti. Wah, luar biasa ya, hebat. Oke, Kak, lanjut nih pertanyaannya. Miss Tiara tuh pernah ya tahu nih, Kak Rania ini pernah menjuarai lomba speech, terus pildacil ya, seperti itu. Lomba menyanyi juga kan. Nah, itu kan harus tampil di depan banyak orang ya, tampil di depan umum. Nah, nanti pun adik-adik kelas juga akan seperti itu kan, akan mengikuti lomba-lomba di mana mereka harus tampil di depan umum. Nah, menurut Kak Rania nih, apa sih tips dan triknya supaya nggak nervous saat lomba? Tuh. Atau biasanya sebelum ikut lomba, apa saja persiapan yang sudah Kak Rania atur supaya hasilnya itu maksimal? Oke, silakan Kak. Yang pertama pastinya jangan takut untuk mencoba. Nih aku kasih example ya, misalnya kalian sering ikut lomba, tapi kalian nggak mau karena kalian ngerasa kalian belum bisa ikut lomba itu. Justru karena itu dengan kalian ikut lomba, pasti nanti kalian bisa. Karena kalau kita lomba, pasti kita ada latihannya kan, Miss. Kalau kita latihan, nanti lama-lama kita bisa. Because practice makes perfect, kan? Wah, wah itu ya quotes dari Kak Rania. Practice makes perfect. Makes perfect. Wah, jadi kalau kamu ikut lomba, dipercaya oleh sekolah untuk ikut lomba-lomba, kamu yang pertama itu harus percaya diri dulu, gitu, mau dulu, dan yang pastinya latihan. Ya, berarti ini Kak Rania udah latihan sering banget ya, karena ikut lombanya juga sering ya. Luar biasa ya. Nah, satu lagi nih pertanyaan untuk Kak Rania. Di antara semua lomba yang pernah Kak Rania ikuti selama di SDI IBS, lomba apa sih yang paling berkesan, Kak? Sebenarnya ada 3 sih, Miss. Yang pertama ada nyanyi, ada speech bahasa Jepang, wow, ada pidato pildacil. Wah, semuanya berkesan ya. Dan itu semuanya harus tampil di depan umum, ditonton banyak orang. Wah, luar biasa. Terima kasih Kak Rania. Sekarang kita lanjut ke Kak Nikesha. Nah, Kak Nikesha ini dulu satu angkatan dengan Kak Rania, alumni angkatan keempat juga ya, alumni angkatan keempat SDI IBS. Nah, Kak Kesha ini juga salah satu siswa berprestasi. Sama seperti Kak Rania, banyak memenangkan lomba-lomba selama menjadi siswa di SDI IBS. Kita tepuk tangan juga dong untuk Kak Kesha. Nah, sekarang Kak Kesha juga melanjutkan sekolah SMP-nya di SMP IBS ya, Kak Kesha ya. Ya. Oke, Kak Kesha sudah aktif suaranya? Oh, sudah. Nah, untuk Kak Kesha, Miss Tiara punya pertanyaan ini. Pengalaman outing kelas. Dulu kan selama sekolah di SDI IBS itu kan kita juga ada outing kelas, seperti field trip atau kegiatan keluar sekolah ya, tidak hanya di dalam kelas.
Nah, dulu selama di SDI IBS tuh, Kak Kesha tuh pernah outing kelasnya itu pergi kemana aja sih, Kak? Banyak sih, Miss. Kan setiap semester tuh ada field trip ya. Hmm. Tapi yang paling aku ingat tuh dulu ke Kampung Inggris, study tour. Terus ada juga ke museum-museum banyak. Kayak museum layang-layang gitu-gitu. Terus ke Taman Mini juga pernah. Wah, banyak ya, berarti sering ikut field trip juga ya dulu ya selama di SDI IBS. Nah, dari kegiatan-kegiatan outing kelas tersebut atau field trip tersebut, coba dong kasih tahu ke adik-adik nih, apa sih pelajaran yang bisa Kak Kesha dapatkan gitu ketika mengikuti outing kelas di SDI IBS? Aku paling dapat pelajaran banyak tuh pas ke Kampung Inggris itu, karena di situ kan kita nggak cuma belajar bahasa Inggris ya, kita juga belajar hidup mandiri gitu, karena kita jauh kan dari orang tua, Iya, apa betul. sendiri. Biasanya di sini kita sama orang tua gitu. Wah, masih ingat nggak Kak dulu waktu ikut outing kelas ke Kampung Inggris itu berapa lama? Seminggu, Miss, kalau nggak salah. Wah, seminggu berarti jauh dari mama papa ya, luar biasa ya. Nah, satu lagi nih untuk Kak Kesha. Kita kan di SDI IBS juga ada kegiatan interpersonal skill ya, Kak. Nah, dulu waktu belajar di SDI IBS, menurut Kak Kesha, apa sih interpersonal skill yang paling seru? Aku suka pramuka, soalnya pramuka tuh kan lebih banyak belajarnya di luar outdoor gitu ya. Jadi lebih seru aja sih, Miss. Kayak misalnya belajar bendera semaput, belajar bikin tandu gitu-gitu. Masih ingat nggak dulu siapa teachernya waktu interpersonal skill pramuka scouting? Mr. Rahmat, Miss. Oh, sama Mr. Rahmat ya. Oke, terima kasih Kak Kesha. Nah, terakhir nih Miss Tiara mau tanya buat semua kakak-kakak alumni. Jadi di sini kan peserta yang join itu tidak hanya adik-adik kelas dari SDI IBS kelas 1 sampai kelas 6, ada juga calon-calon siswa SDI IBS yang nantinya akan masuk ke SDI IBS ya. Ada juga adik-adik tamu undangan dari TK-TK banyak ya. Nah, dari kakak-kakak alumni, Miss mau minta dong pesan kepada adik-adik yang ada di peserta Zoom hari ini. Miss Tiara mulai dari Kak Ratu deh. Buat pesan buat adik-adik, semangat, jangan berhenti mencoba dan terus belajar dimanapun dan kapanpun. Make your parents proud of you. Wah, hebat Kak Ratu quotes-nya ya. Tuh adik-adik ingat ya pesan Kak Ratu. Coba sekarang kita dengarkan pesan dari Kak Aksa untuk adik-adik. Buat calon adik-adik kelas yang ingin masuk ke IBS, nggak usah ragu lagi buat masuk ke IBS, soalnya insya Allah kalian akan menjadi lebih baik lagi. Lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dan IBS merupakan ya bisa dibilang sekolah yang tepat untuk kalian. Sekian. Wah, terima kasih Kak Aksa. Jadi jangan ragu, ayah bunda jangan ragu untuk masukkan anaknya ke SDI IBS, karena menurut Kak Aksa, SDI IBS itu sekolah yang tepat buat anak-anak. Ya, terima kasih Kak Aksa. Lanjut ke Kak Deril. Kak Deril, apa nih Kak pesan buat adik-adik Kak? Pesan untuk adik-adik yang mau masuk IBS, IBS adalah tempat yang tepat untuk memulai perjalanan meraih cita-cita kalian. Wah, hebat Kak Deril. Jadi IBS adalah tempat yang tepat di mana kamu bisa meraih cita-cita. Ya, Miss Tiara mau tanya dong, kalau Kak Deril cita-citanya apa Kak? Jadi dokter, Miss. Mau jadi dokter. Amin. Semoga tercapai ya, Kak. Semoga dimudahkan segala prosesnya untuk menggapai cita-cita Kak Deril. Amin. Lanjut, Miss Tiara mau tanya ke Kak Rania nih. Apa sih, Kak, pesan untuk adik-adik? Ya, pesan dari aku, semangat terus dan kalian udah milih sekolah yang tepat, karena insya Allah dengan adik-adik calon SDIBS yang mau bersekolah di sini, insya Allah bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Wah, seperti itu ya pesan dari Kak Rania.
siswa di SD IBS, insya Allah akan menjadi anak yang soleh-solehah. Karena tadi juga sudah dijabarkan banyak hal-hal positif yang diajarkan oleh Miss dan Mister, seperti tadi sholat duha, kebiasaan menyapa kepada semua orang, ya. Itu hanya sebagian kecil saja hal-hal positif atau kebiasaan baik yang diajarkan oleh Miss dan Mister. Masih banyak lagi, ya. Lanjut ke Kak Kisha. Kak Kisha, apa nih pesan buat adik-adik, Kak? Aku udah 6 tahun di SD IBS, terus pengalamannya menyenangkan banget. Jadi aku berharap juga adik-adik bisa dapat pengalaman yang menyenangkan. Karena kalau misalnya kita belajar sambil senang-senang gitu, aku yakin juga lebih maksimal belajarnya. Wah, bener ya, bener banget, hebat Kak Kisha, benar-benar ya. Nah, di SD IBS itu kita belajarnya menyenangkan ya. Kalau kita belajar dengan suasana yang menyenangkan, pasti juga hasilnya akan lebih maksimal. Wah, terima kasih nih kakak-kakak atas pesan-pesannya kepada adik-adik. Dari Miss Tiara itu saja untuk talk show hari ini. Miss Tiara ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kakak-kakak alumni, Kak Ratu, Kak Aksa, Kak Deril, Kak Rania, dan Kak Kesha atas kesediaannya untuk hadir dalam acara Open House hari ini. Terima kasih Miss Tiara ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, peragaan seragam STI IBS yang akan disampaikan oleh Mr. Boy. Kepada Miss Boy, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mr. Boy, admission dari International Islamic Boarding School, akan membacakan filosofi seragam SD IIBS International Islamic Boarding School. Filosofi seragam SD IIBS memiliki filosofi yang sangat dalam. Pertama adalah pemilihan bahan. Bahan yang digunakan adalah bahan yang bisa digunakan di semua musim. Musim panas tidak kepanasan, musim dingin tidak kedinginan. Yang kedua adalah acceptable di semua lapangan. Cocok untuk ke mall, ke lapangan, kunjungan ke industri, dan lain-lain. Yang ketiga, cocok untuk anak muda, stylish, bahan tidak mudah kusut, tanpa disetrika juga bagus. Yang keempat, model seragam yang tidak mudah dicontoh, karena pakai chemical atau efek kerut jahitannya. Yang kelima, jahitan dan cuttingan strong, memperlihatkan adanya suatu ketegasan dan kekuatan. Yang keenam, warna bisa diterima di berbagai keadaan, siang, malam, pagi, dan sore karena warnanya doff. Filosofi logo SD International Islamic Boarding School, garis luar bentuk lingkaran, mengandung makna komitmen yang kuat dari semua unsur sekolah menuju tercapainya tujuan sekolah melalui organisasi yang solid, dinamis, dan berkesinambungan. Peta dunia memiliki makna bahwa agama Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam, sehingga mengandung makna bahwa Islam adalah agama yang mendunia atau internasional. Garis dan kotak persegi yang ada di tengah dan merupakan representasi Ka'bah memiliki makna bahwa semua yang ada di bumi ini menuju ke satu titik atau pusat bumi yang menjadi sentral bagi umat Islam sebagai kiblat waktu dan kiblat ibadah. Bintang mengandung makna sebagai simbol ketuhanan yang menjadi kedudukan atau tingkat tertinggi bagi umat Islam. Kapas dan padi merupakan lambang kesejahteraan yang menggambarkan sekolah dengan kiprahnya memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara dalam bidang pendidikan untuk menggapai kesejahteraan. Ini adalah seragam SD International Islamic Boarding School
Di hari Senin, siswa-siswi SDI IBS mengenakan seragam putih dengan lengan panjang, dilengkapi dengan sepatu customized dari SDI IBS, serta peci untuk laki-laki dan juga kerudung untuk perempuan berwarna hitam. Di hari Selasa, siswa-siswi IBS mengenakan seragam lengan panjang berwarna jingga, yang putri dilengkapi dengan kerudung berwarna putih. Di hari Rabu, seragam SDI IBS untuk siswa-siswi putra-putri di sini mengenakan seragam lengan pendek. Untuk yang putri dilengkapi dengan manset dan juga kerudung berwarna hitam. Di hari Kamis, seragam SDI IBS untuk putra dan putri menggunakan seragam berwarna jingga dengan lengan pendek. Untuk yang putri dilengkapi dengan manset dan juga kerudung berwarna putih. Nah, di hari Jumat, seragam untuk siswa-siswi SDI IBS mengenakan seragam Muslim dengan lengan panjang tentunya, dan juga yang putri menggunakan kerudung berwarna putih, yang putra mengenakan peci berwarna hitam dilengkapi dengan sepatu dan juga tas yang diberikan dari IIBS. Nah, ini adalah seragam olahraga yang biasa dikenakan oleh siswa-siswi kami, yaitu seragam olahraga pada saat jam olahraga atau interpersonal skill. Nah, ini adalah seragam customized di mana didesain langsung oleh SDI IBS. Terima kasih untuk filosofi dan juga seragam serta logo SD International Islamic Boarding School. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, testimoni orang tua siswa SDI IBS. Orang tua dari Rania Salsabila Az-Zahra, alumni SDI IBS, dan Rizky Al-Maliki Ramadan, siswa kelas 6 SDI IBS. Yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Rusli Hambali SPT dan Ibu Hajah Ria Utami SE melalui video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Rusli Hambali, orang tua dari Rania Salsabila Az-Zahra, siswi kelas 8A SMP IBS, dan Rizky Al-Maliki Ramadan, siswa kelas 6 SD IBS. Kami mempercayakan pendidikan putra-putri kami di sekolah IBS ini karena kami melihat IBS menerapkan lingkungan belajar yang islami, modern, dan bertaraf internasional. Selama putra-putri kami bersekolah di IBS, nampak sekali terlihat adanya pembentukan penguatan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini tentunya dapat menjadi bekal dasar bagi putra-putri kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang memiliki ilmu pengetahuan, namun tetap santun, menghargai orang tua, menghargai orang lain, dan pastinya menghormati guru-gurunya. Selain itu, kami orang tua Rania dan Rizky menginginkan putra-putri kami tidak hanya unggul di bidang akademik saja, namun sekolah dapat mengakomodir minat dan bakat di luar akademik. Dan kami percaya IBS mampu mendukung dan sudah membuktikan melalui kurikulum yang telah dilaksanakan, yaitu melalui 5 pilar utama, diantaranya bahasa, keunggulan akademik, studi Islam, keterampilan interpersonal, dan program luar negeri. Demikian testimoni dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara sesi tanya-jawab yang akan dipandu langsung oleh Miss Tiara Kencana SPDI. Kepada Miss Tiara, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sesi tanya-jawab kali ini, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan seputar SDI IBS, kami persilakan untuk bisa langsung raise hand atau mengaktifkan audionya, atau bisa langsung ketik di kolom chat. Baik, ini ada pertanyaan. Yang pertama, apakah siswa yang diterima di SDI IBS harus sudah memiliki kemampuan bahasa Inggris?
Bagaimana untuk anak-anak yang sama sekali belum mempunyai basic English? Kepada Mr. Rahmat, dipersilahkan untuk menjawab. Ya, terima kasih Miss Tiara atas pertanyaannya. Ya, tentu bagi orang tua yang ingin mensekolahkan anaknya di SDBS tidak harus bisa bahasa Inggris terlebih dahulu. Karena memang justru di SDBS ini kita menjadikan anak-anak yang belum bisa menjadi bisa. Yang sudah bisa menjadi nantinya lebih bisa dan terampil. Karena di sekolah ini kita akan tumbuh kembangkan kemampuan berbahasa Inggris anak-anak sehingga menjadi bahasa keseharian di sekolah kami. Seperti itu Miss Tiara. Jadi tidak harus, justru kita akan mengembangkan kemampuan bahasa Inggris anak-anak di sekolah kita nantinya. Terima kasih Mr. Rahmat atas jawabannya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan, bagaimana proses pembelajaran selama masa pandemi ini, Mr.? Oke. Oh ya, saya ingin nambahkan dari pertanyaan pertama tadi. Di SDBS ini untuk pembelajaran bahasa Inggris, kita akan latih secara bertahap dan berkesinambungan. Seperti mulai mempelajari dan menghafal kosakata setiap hari, kemudian berlanjut pada tingkat conversation atau bercakap-cakap sampai pada berbahasa sehari-hari. Kemudian puncaknya nanti kita akan berkunjung ke kampung Inggris, yaitu di Pare Kediri. Yang menariknya, untuk bahasa Inggris yang kita kembangkan, semua buku-bukunya atau modul-modulnya itu kita punya sendiri dan dibuat oleh guru SD IBS sendiri. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Miss Tiara, tentang proses pembelajaran selama pandemik ini. Alhamdulillah kita selalu siap dalam kondisi dan situasi apapun. Sekolah kita selalu siap. Pembelajaran akan diselenggarakan sesuai dengan target dan program yang sudah kita tetapkan. Tentu dengan waktu yang kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Pembelajaran tatap muka, pembelajaran tetap dilakukan dengan tatap muka langsung dengan menggunakan media virtual Zoom Meeting atau Google Meet, dan kita kombinasikan dengan Google Classroom, WhatsApp, dan sebagainya. Intinya, pembelajaran di SDBS menggunakan teknologi yang tepat guna. Dalam hal ini juga, pembelajaran selama pandemik tetap berjalan dengan lancar dan efektif dan tetap menyenangkan tentunya nanti bagi anak-anak yang belajar di SDID. Seperti itu kira-kira Miss Tiara jawabannya. Terima kasih Mr. Rahmat. Ada pertanyaan terakhir, satu pertanyaan terakhir Mr. Apa program unggulan yang ada di SDIBS? Silakan Mr. Rahmat. Baik, terima kasih. Untuk program unggulan, seperti yang tadi saya sampaikan di sambutan bahwa di samping kita punya kurikulum khas atau kurikulum utama yang kita sebut dengan 5 pilar, yaitu language, bahasa Inggris, Islamic Studies, Academic Excellence, Interpersonal Skill, dan Overseas Program, kita juga memiliki program unggulan sebagai penjabaran dari 5 pilar utama di atas itu. Program unggulan yang dimaksud adalah pertama, tahsinul Quran. Anak-anak dengan tahsinul Quran dengan program unggulan ini akan diajarkan tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, yang sesuai dengan kaidah dan ilmu tajwid. Dan tidak itu saja, anak-anak juga dilatih melafalkan Al-Quran dengan nada yang indah, sehingga nanti enak didengarnya. Karena di metode ini kita mengajarkan Al-Quran dengan sebuah metode yang terkenal, yaitu metode Al-Muyassar. Kemudian program unggulan selanjutnya adalah tahfidzul Quran. Target utama dalam tahfidzul Quran di SDBS adalah juz 30 plus surat-surat pilihan lainnya. Target hafalan ini tidak semata hafal, tapi benar-benar mungkin. Sehingga nantinya anak-anak, paling tidak anak-anak SDBS ini bisa dan siap menjadi seorang imam sholat.
Kemudian program unggulan selanjutnya adalah hafalan hadis. Insya Allah hafalan hadis selama belajar di SDBS targetnya nanti anak-anak bisa hafal 120 hadis. Jadi setiap tahunnya ditargetkan anak-anak hafal 20 hadis. Dan selama belajar nanti bisa menghafal 120 hadis. Hadis yang terfokus pada hadis tentang akhlak, ibadah, dan akidah. Kemudian program unggulan selanjutnya adalah percakapan bahasa Inggris setiap hari dan bahasa Arab yang kita budayakan setiap harinya. Kemudian program unggulan tadi yang sempat disampaikan oleh alumni bahwa memang kita melakukan sholat duha setiap hari. Ini luar biasa sekali. Dengan sholat duha setiap hari, insya Allah akan membuka pintu rezeki anak-anak dan keluarga dan kita semua tentunya. Kemudian program yang kami unggulkan juga yaitu sholat berjamaah. Anak-anak wajib sholat berjamaah. Dan anak-anak juga dilatih dengan menjadi petugas di sholat jamaah tersebut. Seperti menjadi muadzin, menjadi imam, menjadi leader pemimpin, atau menjadi leader zikir dan doa. Agar nantinya anak-anak sudah siap setelah lulus dari SDBS ini menjadi imam. Kemudian juga ada kegiatan mabid dan student camp. Anak-anak nanti di malam hari dia akan berpetualang, berkemah, dan sholat qiyamul lail. Kemudian juga ada program unggulan lainnya, yaitu berenang atau swimming. Karena memang setiap muslim harus bisa berenang, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga kita ada program field trip, seperti yang tadi dikatakan di Keisha ya. Kita melakukan kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat yang sesuai dengan target pembelajaran kita di kelas. Dengan kegiatan ini, insya Allah anak-anak akan mendapatkan pengalaman yang menarik secara langsung. Program selanjutnya adalah factory visit. Di kegiatan ini nanti anak-anak akan melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita maupun di luar sekitar kita. Anak-anak nanti akan mendapatkan pengalaman dan pembelajaran mengenai sebuah pembuatan produk, bahan baku, pemasaran, dan sebagainya. Intinya dengan kegiatan ini, anak-anak akan memiliki pengalaman yang sesuai dengan lingkungan kita, yaitu lingkungan industri. Dan program berikutnya adalah English Outing Class, yaitu tadi seperti yang disampaikan alumni, nanti kita akan berkunjung, belajar secara langsung di sebuah kampung yang terkenal, yaitu kampung Inggris namanya, di Pare Kediri. Insya Allah akan selama 1 minggu anak-anak akan belajar bahasa Inggris. Tidak hanya itu, anak-anak juga akan belajar mandiri. Itu beberapa program unggulan dan masih ada lagi program-program keren lainnya di SDBS. Oleh karena itu, ayo bunda yang hadir di sini, jangan tunggu lama-lama. Ayo segera daftar ke SDIBS. Itu Miss Tiara. Karena kita punya program-program yang keren. Keren. Seperti yang tadi alumni bilang ya. Terima kasih jawabannya Miss Tiara seperti itu. Baik Mr. Rahmat, terima kasih banyak atas jawabannya. Kami rasa cukup untuk sesi tanya jawab kali ini, cukup dengan 3 pertanyaan. Saya informasikan bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya pada hari ini akan mendapatkan potongan biaya pendidikan sebesar 5 juta rupiah. Ayo, kata Mr. Rahmat, jangan lama-lama. Segera daftarkan putra-putrinya ke SDIBS. Dan bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan seputar SDIBS atau membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi call center melalui telepon atau WhatsApp di 0811 116 114. Saya ulangi, bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan seputar informasi tentang SDIBS, bisa menghubungi call center kami melalui telepon atau WhatsApp di 0811 116 114. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pemutaran lagu Panggilan Jihad yang akan dibawakan oleh kelompok paduan suara dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan. Kebenaran untuk negara, bangsa, dan kehormatan.
putri Islam harapan bangsa, majulah serentak genggam persatuan kalam Tuhan. Mari kita memuji, mari kita memuja, peganglah persatuan kalam Tuhan. Serentak menjabat kemenangan untuk negara, bangsa dan kehormatan. Ambillah jihad hidupkan, ambillah jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, panggilan jihad rampungkan, wasiat Rasul peganglah, harta dan jiwa serahkan. Bina persatuan, hindari perpecahan, persatuan kalam Tuhan. Perpecahan melumpuhkan kekuatan, pertikaian menguntungkan musuh Tuhan. Hanya iman tauhid dapat menyatukan, tuntutan agama menjadi tujuan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai pemimpin umat, dengarlah, agama sadarlah. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Berwujud persatuan. Ambillah iman untuk persatuan, perpecahan melumpuhkan kekuatan, pertikaian menguntungkan musuh Tuhan. Hanya iman dan tauhid yang menyatukan, tuntutan agama menjadi tujuan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memasuki acara terakhir yakni doa yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Ridho Darmawan. Kepada saudara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh keagraban dan bahagia, kami hadir di sini. Berharap Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini.
dengan taufik dan hidayah-Mu. Curahkanlah di kalbu kami rasa ukhuwah Islamiyah yang mendalam, serta jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang telah Engkau limpah dan Engkau curahkan kepada kami, dan jauhkanlah kami dari sifat kufur. Ya Allah, ya Rabbana, ridhoilah sekolah kami IIBS ini sebagai sekolah yang membangun dan menghasilkan anak-anak didik menjadi manusia yang berakhlakul karimah, cerdas dan amanah, yang mampu mengemban dan mensyiarkan Islam sebagai agama pembawa rahmat bagi seluruh alam. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu berkah, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan. Karena hanya Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Rahman, ya Rahim, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua serta guru-guru kami. Sayangilah mereka semua, seperti mereka menyayangi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian serangkaian acara Open House SDI IBS Lipo Cikarang tahun ajaran 2020-2021. Sekali lagi kami ingatkan bagi Bapak, Ibu yang masih punya pertanyaan atau membutuhkan informasi, silakan hubungi call center kami di 0811 116 114. Marilah kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman semua atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.